Halo, balik lagi bersama Akang di Citra Rimba Banyu Podcast. Nah, kali ini Akang mengundang salah satu rekan Akang yang berada atau yang dari Sispala Buana Citra begitu. Nah, sebelum itu perkenalkan nama Akang di sini Muhammad Rizky Febian. Nama Rimba Akang, boleh teh kenalin dirinya? Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila dan nama rimba saya Manuk. Oke. Nah, kenapa sih teh di Sispala gitu ya harus menggunakan nama rimba? Jadi kenapa harus pakai nama rimba? Nama rimba itu biasanya dipakai buat kalau ada perkumpulan, terus juga dipakai buat turun ke medan. Oke. Nah, buat Manuk sendiri itu apa teh artinya? Artinya burung. Oke. Oh, dalam bahasa Sunda ya? Iya. Oke, Manuk itu burung. Nah, sebelum itu teh di sini teteh mau jelasin tentang apa sih? Di sini Teteh mau ngejelasin tentang mountaineering. Oke, mountaineering ya. Iya. Kenapa sih teteh memilih buat masuk ke divisi mountaineering teh? Karena Teteh lebih ngerasa dominan ke materi mountaineering daripada yang lainnya. Oke, jadi teteh tuh merasa emang style teteh tuh di mountaineering gitu Ya, dibanding lebih ke materi-materi lainnya. Oke. Nah, buat mountaineering sendiri nih teh, mountaineering tuh pengertiannya apa teh? Mountaineering itu pengertiannya orang yang berkegiatan di gunung. Oke, nah buat jika yang berkegiatan gak mungkin hewan dong ya. Ya. Nah, sebutan orang yang melakukan mountaineering itu apa teh? Sebutannya itu mountaineer buat orangnya. Kalau mountaineering itu kegiatannya. Jadi si orangnya tuh mountaineer. Ya. Kalau kegiatannya mountaineering begitu. Ya. Nah, dalam mountaineering ini teh ada beberapa materi juga dong ya. Ya, Nah, pasti buat ada. materi-materi di mountaineering itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada manajemen perjalanan, terus ada fungsinya juga, ada tujuan, ada persiapan, terus juga ada packing, ada bagian-bagian dasar peta juga. Nah, teh buat tadi kan teteh udah nyebutin ya Iya. buat manajemen perjalanan deh. Nah, tujuan si manajemen perjalanan itu buat apa teh? Biasanya ada yang kita sebut itu namanya section. Oke, jadi di manajemen perjalanan tuh ada istilahnya Iya, gitu. ada. Oke, boleh teh. Section tuh apa sih gitu? Section itu S-nya itu ada safety, mendapatkan rasa aman, terus E-nya itu enjoy, menikmati keindahan, C-nya itu comfortable, meningkatkan rasa percaya diri, T-nya itu thrift, menghemat pengeluaran, I-nya itu increase, menambah ilmu, O-nya itu organizing, belajar mengatur diri sendiri dan anggota, N-nya itu no experience, menambah pengalaman baru. Oke, jadi tujuannya si manajemen perjalanan ini emang buat perjalanan ya teh? Iya, buat perjalanan. Oke. Nah, buat fungsi si manajemen perjalanan ini apa teh? Fungsinya itu Pasti dong kan dalam manajemen perjalanan tuh ada yang namanya fungsi kan? ada Nah, fungsinya itu fungsinya itu memperlancar perjalanan dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. oke. Nah, buat materi selanjutnya nih, dalam mountaineering ada materi apa lagi sih teh selain manajemen perjalanan? Ada tahapan manajemen persiapan. Oke, nah tahapan-tahapan ini boleh dong teh jelasin sama teh. Ya, tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini merupakan tahapan awal mengenai manajemen perjalanan untuk menentukan suatu tujuan. Nah, di tahapan persiapan juga ada pembagian kelompok. Nah, buat pembagian kelompoknya ini apa teh? Ada poin-poinnya. Yang pertama itu manajemen tim, itu pembagian tugas dan kelompok. Oke. Nah, selain itu juga dalam mountaineering jadi ada kegiatan apa aja sih teh gitu? Kan kalau jika di PPGD nih, di PPGD tuh ada kayak tadi ya yang udah tamu sebelumnya jelaskan ya, di PPGD juga kan ada jenis-jenisnya ya. Nah, dalam mountaineering jenis-jenisnya tuh apa gitu? Ada kegiatan apa aja dalam mountaineering? Ya, kegiatannya itu ada 3. Yang pertama ada climbing. Oke. Climbing itu cara panjat memanjat. Climbing juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada rock climbing, yang kedua ada ice climbing.
Kalau rock climbing itu cara memanjat di tebing yang terjal atau keras. Kalau Oke. ice climbing itu cara memanjat di dinding es. Oke, nah selain climbing apakah ada lagi teh? Ada yang kedua itu ada hiking. Hiking itu perjalanan pendakian di Biasanya hiking tuh dilakukan di mana teh? bukit-bukit, bisa juga di kawah bukit, dan biasanya itu tingginya itu memiliki kemiringan 45 derajat. Oke. Nah, selain dua itu nih teh, apakah ada lagi? Ada yang terakhir tuh ada scrambling. Oke, scrambling apa teh? Scrambling ini hampir sama ya sama yang kedua, tapi bedanya itu kalau scrambling ini tuh nggak terlalu tinggi. Nah, Oke. untuk derajatnya juga sama, memiliki kemiringan 45 derajat. Oke, nah mungkin selain tiga itu teh ada poin yang terlewat atau teteh lupakan gitu? Iya, di bagian tahapan tadi. Oke. Nah, tadi kan baru ngejelasin yang tahapan pertama ya, Iya. ada tahapan pelaksanaan. Nah, terus ada tahapan perjalanan. Nah, Oke. yang kedua ada tahapan pelaksanaan. Ya. Kalau tahapan pelaksanaan itu wujud dari relasi perencanaan atau persiapan. Oke. Nah, terus yang ketiga itu ada tahapan evaluasi. Di tahapan evaluasi ini itu sangat bermanfaat karena itu pendewasaan diri dan juga memperbaiki perjalanan selanjutnya. Oke, jadi emang mountaineering itu inti dan pokoknya tuh emang buat memanage perjalanan gitu. Iya, buat Oke. manajemen. Nah, tadi kan juga teteh udah ngejelasin nih ketika saya nanya di mountaineering ada materi apa aja kan? Iya. Ya, teteh tuh tadi menjelaskan nih peta gitu. Nah, jika peta pasti berhubungan dengan kompas dong ya. Nah, jadi saya tahu nih, jadi saya ingin tahu nih fungsinya peta dalam mountaineering itu buat apa? Fungsinya peta dalam mountaineering ini jadi kalau misalkannya kita tersesat, Ya. nah kita tuh bisa menemukan posisi kita berada menggunakan peta dan kompas. Nah, teh jadi setelah lama kita mengobrol ya, Ya. tadi seperti teteh yang sudah jelaskan, di mountaineering itu ada peta ya. Nah, jika di peta tuh pasti berhubungan dengan kompas juga dong. Iya. Nah, cara pemakaian kompas itu seperti apa sih teh? Cara pemakaian kompas itu diarahin ke objeknya, terus dibidik kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau buat fungsi tadi teh si kompas ya. Kompas. Si kompas itu sendiri buat ngebidik gitu. Iya, Ngebidik ngebidik objek. Oke. yang kita Nah, tuju. buat peta deh. Peta sendiri itu fungsinya buat apa sih teh? Fungsi peta atau jenis-jenisnya dulu deh. Jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta itu yang pertama ada nomor peta, yang kedua ada judul peta, yang ketiga ada koordinat peta, yang keempat ada kontur, yang kelima ada karvak, yang keenam ada tahun peta, yang ketujuh ada legenda peta. Oke, nah berarti itu bagian-bagian peta ya. Iya. Nah, jika jenis-jenis peta teh, jenis-jenis peta tuh ada apa aja sih? Itu jenis-jenis peta itu ada 3. Oke. Yang pertama ada peta timbul, yang kedua ada peta datar, yang ketiga ada peta digital. Oke. Nah, buat timbul sama itu tuh. Iya. Sorry ya. Iya ya. Nah, ada lagi gak sih selain jenis yang 3 itu? Oh, ada peta umum. Peta umum juga itu ada 2. Yang pertama itu ada peta topografi. Biasanya itu digunakan untuk bernavigasi. Nah, dan yang kedua itu ada peta koreografi. Oke. Berarti kalau di mountaineering tuh mempelajari peta-peta juga ya? Ya, jadi cuman bagian dasar-dasarnya aja. Jadi nggak mendalami gitu. Kurang. Oke, mungkin teteh ada gak sih gitu kesan dan pesan buat para penonton gitu, kenapa gitu harus memilih mountaineering, kenapa gitu,
kenapa nanti kepada penonton ya, Ya. kenapa harus masuk ke divisi mountaineering gitu teh? Coba jelasin. Menurut saya sendiri ya, mungkin kan kalau pas tahap awal juga, kalau misalkan kita mau melakukan perjalanan gitu kan, pasti kan kita harus tahu dulu gitu dasar-dasarnya itu kayak gimana gitu. Jadi nggak asal apa ya, nggak asal mendaki gitu kan. Kita harus tahu dulu dasar-dasarnya itu kayak gimana, harus mempelajari lah, kayak minimal kita tahu gitu, kayak gitu. Oke, jadi menurut Teteh kenapa orang-orang harus masuk mountaineering tuh biar kita tidak salah kaprah ya? Iya, jadi Oke. harus tahu dulu gitu apa. Oke, mungkin dicukupkan saja ya. Dicukupkan saja. Terima kasih buat Teh Manuk yang Iya, udah sama-sama. datang atau hadir di podcast kali ini gitu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan jangan lupa komen dan like gitu guys. Mungkin dari Akang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.